untuk setiap kita. Saya, saudara di tempat ini, sudahkah kita datang dengan hati yang tulus, dengan kerinduan, bukan hanya semata-mata kita mencari dan meminta berkat dan pertolongan, tetapi sungguh di atas semuanya itu kita mencari Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Dia memberikan dirinya, dia berkorban hanya karena satu hal, karena dia cinta kita semua. Berapa banyak kita di tempat ini yang kita mau mengasihi Yesus lebih dan lebih lagi. Dalam setiap langkah kita, di setiap kali kita beribadah, kita datang dengan satu tujuan. Kita mau cari Tuhan karena kita cinta Tuhan. Buka kedua tangan kita bersama-sama, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dengan segenap rindu dari, katakan dengan sungguh, Bapak Ibu. Karena kami cinta, tak hanya memikirkan, sungguh hanya karena aku mengasihimu. Sekali lagi mari bersama-sama semua katakan, dengan segenap rindu dari lubuk hati, dengan hasrat yang tulus, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Mengasihimu, mengasihimu, Yesus. Mengasihimu, Yesus. Mengasihimu, Yesus. Mari tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Terima kasih. Di atas segalanya adalah Yesus. Di atas segalanya adalah Tuhan. Engkau tidak bisa disamakan dengan apapun dan dengan siapapun. Engkau di atas segala-galanya dan kami butuh Engkau, Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan tidak membiarkan satu orang pun nanti pulang sia-sia. Tapi semua yang hadir dilawat dan diberkati. Orang-orang sakit hari ini disembuhkan. Yang datang dengan persoalan diberi jalan keluar. Yang lemah ditegakkan. Bahkan yang putus asa dapat pengharapan baru. Mari Tuhan, kami buka hati selebar-lebarnya, silahkan Tuhan bicara. Segala kuasa setan dalam bentuk apapun yang coba-coba mengganggu kami diberkati, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus bekerja secara penuh di dalam ruangan ini, supaya semua pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap. Kami akan duduk diam menyambut Engkau berbicara kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Mari katakan amin. Tepuk tangan yang meriah. Silahkan duduk. Salam. Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Saya menyampaikan terima kasih Pak Aswin, Ibu bersama dengan keluarga, juga semua pengurus gereja ini yang percayakan saya untuk sampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Tadi pagi saya dijemput, terus saya ngobrol sama supir gitu. Saya tanya, sudah keluarga belum? Dia bilang belum. Saya tanya umurnya berapa? 28. Nunggu apa? Saya bilang begitu ya. Jangan lama-lama, nanti jangan sampai anak masih kecil kamu sudah tua gitu ya. Tapi itu masalah waktunya Tuhan sebenarnya. Tapi saya ngomong begini sama dia, bagian tersulit dalam hidup ini adalah keluarga.
Ada banyak orang bisa ngurus perusahaan besar, tapi ngurus keluarga belum tentu. Dan saya berani bicara begini, kalau Anda berhasil mengurus keluarga, kalau Anda berangkat, saya sudah beberapa kali mengatakan ini, kalau Anda berangkat bekerja dari rumah yang sehat, maka pekerjaan Anda pasti sehat. Amin. Ya, persoalan itu ada, tapi kalau keluarga sehat mengatasinya jauh lebih mudah, ya. Makanya buatlah keluargamu lebih sehat dari segala-galanya. Supaya apa? Keluarga yang sehat melahirkan pelayanan yang sehat, keluarga yang sehat melahirkan bisnis yang sehat. Orang yang hidup, yang tinggal di tengah-tengah keluarga sehat, kemungkinan sehat itu pasti luar biasa. Bisa katakan amin? Oke, kita baca satu ayat. Kita baca bersama-sama ayat ini ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 7. Ayat ini kita akan baca bersama-sama. Ibrani pasal 11 ayat 7. Di depan sudah disiapkan Bapak Ibu, jadi kita tinggal lihat dan kita akan baca bersama-sama. Oke, yang sudah siap boleh katakan amin. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 7. 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Boleh katakan amin? Tentang riwayat Nuh ini hampir semua orang sudah tahu, sudah hafal. Bagaimana Tuhan suruh Nuh bikin bahtera. Tingginya sudah dikasih ukuran sama Tuhan, panjangnya, lebarnya, berapa tingkat, pintunya di mana, jendelanya di mana, ya, sudah dikasih tahu. Tapi yang sangat menarik begini, Bapak Ibu, ya. Ternyata Nuh membangun bahtera selama beratus-ratus tahun itu. Fungsi akhirnya hanya untuk menyelamatkan keluarganya. Dia bikin bahtera yang besar. Dia berseru-seru supaya orang mau masuk ke dalam bahtera ini karena Tuhan mau menghukum dunia dengan air bah. Tapi ternyata beritanya Nuh itu nggak didengar orang. Nggak ada yang masuk bahtera itu, ya. Ternyata begitu Tuhan sudah jatuh tempo untuk menghukum dunia, ternyata bahtera yang begitu besar itu, yang masuk ke dalam bahtera itu hanya 8 orang. Betul begitu? Hanya 8 orang. 8 orang itu siapa? Nuh dan istrinya. Lalu kemudian ketiga anak dan ketiga menantunya. Besannya aja nggak ikut masuk. Nuh itu besannya aja nggak dengar dia. Tapi yang penting begini Bapak Ibu, saya mau kasih tahu buat Anda. Orang boleh nggak dengar berita kita, orang boleh nggak percaya sama pemberitaan kita, tapi yang penting keluarga kita percaya. Sebab banyak orang kebalik, banyak orang percaya tapi keluarganya sendiri nggak percaya. Makanya kalau melihat kebaikan orang itu jangan dilihat di luar. Maksudnya di luar rumahnya. Kalau ada seorang pria, terus kemudian ada orang ngomong, oh dia itu baik. Kalau yang ngomong atasannya, jangan percaya dulu. Jangan-jangan dia itu pria yang menjilat. Atau seorang wanita, oh ibu ini bagus sekali. Jangan-jangan dia di kantor juga menjilat, ya kan? Tapi kalau apalagi kalau pria terus yang mengatakan dia baik, wanita lain, nah itu bahaya. Tapi kalau seorang pria yang berkata dia baik itu istrinya sendiri, itu baru benar. Karena apa? Dia yang merasakan tiap hari. Nah, saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Nuh ini boleh dikatakan begini, penginjilannya gagal. Pelayanannya gagal. Karena apa? Nggak ada orang yang dimenangkan, ya kan? Tapi Nuh berhasil memenangkan keluarganya. Terus artinya apa ini? Artinya begini. Nuh itu berhasil
membangun keluarga yang sehat, keluarga yang diberkati, keluarga yang kuat. Ya, tema khotbah saya pagi hari ini membangun keluarga yang sehat. Ini lebih penting dari segala-galanya. Ya, saya tadi ngomong sama supir yang bawa saya begini, biar uang cuman sedikit, kalau keluarga sehat lebih nyaman daripada uang banyak tapi keluarga nggak sehat. Keluarga yang sehat itu makan apa saja enak, tapi biar banyak makanan berlimpah, keluarga nggak sehat. Bayangkan, istri menyediakan makanan di atas meja, semua sudah disediakan, ambil botol lalu dikentongi suaminya. Ding 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 ding. Belum makan sudah kenyang. Keluarga yang sehat itu lebih dari segala-galanya. Boleh katakan amin? Nah, nanti saya kasih tahu, saya bagi bagaimana caranya membangun keluarga yang sehat, konsep yang dipegang oleh Nuh. Tapi hari ini saya mau bagi dulu begini. Keluarga yang sehat itu memiliki 4 ciri khas. Kalau ini tidak ada dalam keluargamu, berarti keluargamu nggak sehat, harus dibetulin. Cara betulinnya gimana? Pakai konsep yang dipegang Nuh, nanti kita lakukan bersama-sama. Nah, keluarga yang sehat itu ciri khasnya begini, Bapak Ibu, ada 4 ciri khasnya. Yang pertama, bisa dinikmati, simple, bisa dinikmati. Suami bisa menikmati, istri bisa menikmati, anak-anak bisa menikmati. Kalau salah satu saja nggak bisa menikmati, itu berarti keluarga nggak sehat, belum sehat, ya kan? Kalau Anda lebih betah tinggal di kantor daripada pulang ke rumah, jam kantor sudah tutup, nggak pulang juga, sampai temennya tanya, "Duh, kok belum pulang? Pintu sudah mau ditutup." Males mau pulang. Kenapa? Ada setan di rumah. Nah, itu berarti keluarga nggak sehat. Karena apa? Ada setan di rumah. Joel sebelahmu dan katakan, jangan pura-pura nggak ngerti. Ini benar. Amin. Oh ya, keluarga yang sehat itu semua rindu pulang, kumpul di rumah. Bisa dinikmati bersama-sama. Suami menikmati, istri menikmati, anak-anak menikmati. Ya. Beberapa tahun lalu saya diundang melayani ke Palembang, Bapak Ibu. Saya nggak dapat tiket pesawat terbang. Akhirnya waktu itu saya masih kuat sekali bawa mobil. Saya putuskan bawa mobil, bawa istri, bawa 2 anak rohani yang mendampingi gantian nyetir. Begitu nyebrang Bakauni Merak, HP saya bunyi SMS, dan begitu saya lihat ternyata dari seorang wanita yang saya nggak kenal, tapi dia sebutkan namanya. Dan SMS-nya bunyinya begini, "Pak Ishak, saya sudah sering dengar khotbah di gereja saya, khotbah Bapak di gereja saya. Mohon izin mau datang ke rumah minta konseling sama Bapak dan Ibu. Kalau Bapak nggak bersedia, saya sekarang lagi putus asa Bapak. Saya sudah nggak takut mati. Malam ini pun saya berani bunuh diri. Saya kayak ketiban masalah mendadak, langsung tak balesin, nggak saya tunda. Mohon bunuh dirinya ditunda sementara. Saya sekarang sedang menuju Palembang, nanti saya pulang kita ketemu, kita ngobrol. Kapan Bapak pulang? Saya pulang hari Kamis, tapi silahkan datang hari Jumat jam 5 sore. Hari Jumat dia datang jam 5 sore, saya ketemu sama istri, ngobrol, basa-basi. Terus saya ngomong begini, "Oke, silahkan bicara, kami dengar, barangkali bisa bantu Anda." Namanya juga wanita. Begitu dipersilahkan ngomong, langsung hampir 1 jam tanpa koma. Kalau koma aja enggak, apalagi titik. Saya lihat ngos-ngosan, saya pikir mau pingsan. Mah, kasih teh panas. Dikasih teh panas ternyata lebih semangat lagi dia. Dan konselor harus punya kesanggupan mendengar dengan baik. Saya dengar sampai habis dia bicara. Nah, salah satunya dia bicara begini, Bapak Ibu, "Pak Ishak, dulu saya pernah mau menikah, Pak.
Tapi karena kakek saya meninggal, maka pernikahan saya itu harus ditunda 1 tahun. Tapi yang terjadi bukan tertunda, Pak. Pernikahan saya itu batal, nggak jadi nikah. Nah, ketika terjadi peristiwa gagalnya pernikahan saya itu, Pak, setelah itu terjadi begini. Setiap kali ada pria suka sama saya selalu nggak suka sama pria itu. Terus kalau saya suka kepada seorang pria, prianya selalu nggak suka sama saya. Waduh, roh kebingungan ini. Terus usaha saya, Pak, dia punya bisnis itu, usahanya itu properti. Setiap kali berkat sudah di depan mata saya, bahkan order aku sudah pegang, itu selalu lepas, selalu nggak jadi, selalu batal, selalu nggak jadi, selalu batal. Aduh, sudah capek, Pak, nggak tahu harus bagaimana. Akhirnya saya cuma ngomong begini, kamu boleh nggak cerita tentang hubungan kamu sama papa, sama mama sejak kamu masih kecil. Begitu saya sentuh itu, dia langsung begini. Saya tahu dia marah. Orang marah itu kan cirinya bibirnya maju 2 cm. Boleh cerita? Oke, Pak, karena saya sudah di sini, saya harus cerita. Saya 6 bersaudara, Bapak. Dari 6 bersaudara itu saya adalah anak nomor 2. Dan saya jujur, Pak, dari 6 bersaudara itu saya adalah anak yang paling jelek. Saya yakin dia jujur. Karena saya paling jelek, Pak, saya diperlakukan beda. Hati-hati ya. Kalau di rumah Anda ada anak diperlakukan beda, itu akan jadi persoalan di kemudian hari. Apalagi anak nomor 2. Ingat ya, apalagi anak nomor 2. Kenapa? Anak itu biasanya sesuai urutan, itu punya karakter masing-masing terbentuk. Anak pertama itu kadang-kadang, maaf, agak blow on sedikit. Kenapa? Karena kita yang membuat. Kita selalu ngomong begini, ngalah, kamu kakaknya, ngalah. Yang disuruh ngalah terus itu sama dengan dibunuh karakternya, dibunuh potensinya juga. Akhirnya ngalah terus. Nggak suruh ngalah pun ngalah terus. Nggak memimpin akhirnya. Makanya sekali-sekali Anda mesti ngomong sama anak kedua, anak ketiga, hormati. Dia itu cecemu, dia itu kokomu. Begitu, supaya dia punya power juga. Colek sebelahmu, kamu sudah kebablasan ya. Tapi hari ini kita mau belajar. Amin. Anak nomor 2 itu biasanya punya ciri khas begini. Menang. Karena apa? Sudah dirilis duluan, ya kan? Terus kalau minta apa-apa harus dapat, tapi nggak semuanya. Jangan lupa, ini nggak semuanya. Ini saya hanya secara umum. Kalau minta apa-apa harus dapat, dan dia tipe orang yang mengejar terus. Terus kemudian kalau luka itu sembuhnya lama. Sekali waktu, Pak, lagi jalan-jalan, satu keluarga, tiba-tiba ada orang tanya begini, ini siapa? Saya kaget, Pak. Kakak saya itu menjawab begini, oh, ini orang lain. Aduh, Pak, hati saya kayak disilet, Pak. Saya adiknya tapi dibilang orang lain. Saya sakit hati. Dan Pak, saya mau kasih tahu, di rumah saya itu begini. Nah, ini rumah yang gak nyaman, saya mau kasih tahu ya. Di rumah saya itu ada banyak terjadi hal-hal yang membuat saya tertekan, saya tidak enak, saya menderita. Tapi ada satu hal, Pak, yang saya tidak lupa dan tidak akan pernah saya lupakan. Ketika saya umur 9 tahun, Bapak, saya diinjek oleh mama saya, mama kandung. Saya diinjek. Bapak Ibu ngerti diinjek? Apa perlu contoh? Mama saya pukulin wajah saya sambil bicara, kamu ini sebenarnya bukan anak mama. Kamu lihat wajahmu sama wajah mama, beda kan? Kamu dulu cuman ditukar dengan sekarung ubi. Nanti kalau kamu nikah, kamu akan jadi ibu tiri. Wow, ini anak akhirnya lebih suka diam di kuburan neneknya daripada di rumah yang selalu bikin dia berantakan. Rumah buat dia neraka, gak nyaman.
Tamat SMA dia buat keputusan begini, aku mau buktikan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka. Kabur ke Batam, cari kerja, bisa sambil kuliah, dan bisa beli rumah. Setelah selesai kuliah pengen lebih hebat, dia jual rumahnya, pindah masuk Jakarta. Di Jakarta kebanting-banting habis semua, ketemu saya. Saya cuma ngomong begini, nak, kamu bisa memaafkan mama? Langkah awalnya hanya itu. Kamu bisa memaafkan mama? Baik pak, karena aku sudah di sini, aku harus memutuskan memaafkan mama. Oke, saya doakan kamu. Boleh pak. Sama istriku dipeluk, tak taruh tanganku di atas kepalanya. Wow, jerit-jerit. Kenapa? Seumur hidupnya nggak pernah dipeluk siapa-siapa termasuk mamanya. Pak, kita harus buat, Bapak Ibu, rumah kita itu nyaman. Bisa katakan amin? Setelah didoakan sama istri saya diajak makan. Terus kemudian dia ngomong begini, Pak, saya mau pulang aja ke Medan. Saya mau selesaikan semua rekonsiliasi dengan papa mama, cari sampai ketemu. Lebih cepat, lebih bagus. 2 hari kemudian ternyata belum pulang. Dia telepon saya, Pak, saya belum pulang, saya masih di Jakarta. Saya sekarang lagi di notaris. Tolong doakan saya sekarang juga Pak, lewat HP ini. 1 proyek saya deal. Selama ini nggak pernah ada yang deal. Begitu lepaskan pengampunan, ada yang deal. Bisa katakan amin? Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, rumah yang sehat itu Bapak Ibu, rumah yang sehat itu adalah rumah yang bisa dinikmati. Semua bisa menikmati, orang tua bisa menikmati, anak-anak bisa menikmati, semua bisa menikmati. Mari kita buat rumah kita adalah rumah yang bisa dinikmati semua orang yang ada di dalamnya. Bisa katakan amin? Itu ciri khas pertama. Ciri khas yang kedua, keluarga yang sehat. Ciri khas yang kedua itu begini, memiliki komunikasi sampai pada tingkatan ngobrol yang tidak penting. Saya ulangi sekali lagi. Rumah yang sehat itu ciri khasnya yang kedua adalah memiliki komunikasi sampai pada tingkatan ngobrol yang tidak penting. Terus di bawahnya Anda tulis begini, karena kalau yang penting-penting saja itu bukan rumah tangga, tapi kantor kabupaten. Nah itu. Jadi rumah yang sehat itu bisa ngobrol, bisa guyon, ada ketawa. Makanya saya membangun begini. Saya Bapak Ibu terus terang 25 tahun menikah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga bulan madu terus. Tahun keempat, 5, 6, 7, 8, pokoknya totalnya 12 tahun, madunya habis. Tapi bulan-bulanannya tetap berjalan dengan sempurna. Ya. Nah, saya ini lagi mau buat seminar di Manado. Saya diminta temanya begini, tetap bulan madu ketika madu sudah mulai habis. Keren ini. Ya. Tetap bulan madu ketika madu mulai habis. Nah, saya mengalami itu, jatuh bangun. Nah, saya rusaknya di komunikasi ini. Gak pernah bisa ngomong baik-baik. Suami istri ngomongnya tegangan tinggi terus. Saya paling gak tahan kalau ngelihat pakaian nyentel di kamar mandi. Saya pasti langsung teriak keras, ini dasar siapa? Dan istriku jawabnya sama dengan aku, udah tahu kenapa gak diangkat? Aduh. Dan keluarga pendeta. Nah, kalau pendetanya aja begitu, apalagi jemaat yang dipimpin. Tapi kemudian Pak, 10 tahun lalu saya dipulihkan. Saya bangun komunikasi yang sederhana. Ini boleh Anda tiru. Dan ini yang menyembuhkan kami. Saya membangun komunikasi begini. Ada 3 level komunikasi dan ini kami kerjakan. Ada 3 level komunikasi itu begini. 1, level paling bawah itu namanya level basa-basi. Nah, ini harus ada. Level basa-basi. Level basa-basi itu contoh begini. Sekali waktu saya tanya sama istriku, Mama, lihat ikat pinggang papa yang warna coklat yang agak besar sedikit. Dia jawab begini, memang papa masih punya pinggang. Oh iya, betul ya, papa nggak punya pinggang. Tapi sambil ketawa gitu. Bukan menghina, memang begitu. Jadi orang-orang yang model badannya kayak saya jangan pernah bilang sakit pinggang, karena Anda nggak punya pinggang.
Itu tadi level basa-basi, ya kan? Terus contoh, tadi pagi saya ngomong, waktu Jumat Agung saya diantar istriku ke Damri, saya mau ke Madiun. Jadi saya mau ke bandara naik Damri. Terus di jalan saya diserobot orang, Bapak Ibu. Kemudian tak kejar itu orang. Istriku langsung colek. Pak, iya Mama, hari ini Paskah. Terus Yesus disalib. Maksud Mama, Yesus saja rela disalib, ngapain Papa nyalip-nyalip? Oh iya ya, berhenti. Jadi kadang-kadang kita memang ngeremnya pakai begitu, nggak usah serius-serius. Ya, sekali waktu dia tegang, saya rem juga. Mama, ya, nanginung, selesai. Level basa-basi itu penting Bapak Ibu, nggak boleh tegang terus. Rumah tangga itu harus ada level basa-basi, ngomong yang nggak jelas maksudnya, ngomong nggak penting sampai guyon-guyon begitu. Saya berempat, anak saya sudah tinggi Pak, tapi bisa uleng-ulengan di kamar mandi, di atas tempat tidur maksudnya. Ya. Coba kalau anakmu yang masih kecil-kecil itu lompat-lompat di atas tempat tidur, Anda ikut naik kalau perlu, lebih semangat. Ya. Kasur rusak, kita sayang. Anak rusak, kita nggak sayang, ya kan? Tapi jangan selalu. Kenapa? Karena nggak boleh juga kalau basa-basi terus. Nah, kita masuk level kedua, komunikasi level kedua. Level kedua itu level penting. Komunikasi level penting. Ini membicarakan hal-hal penting. Dan perhatikan baik-baik, jangan bicara level penting justru kalau sudah meledak jadi persoalan. Nah kita seringkali begitu, kalau sudah jadi persoalan baru kita rapat keluarga. Kalau nggak ada persoalan, nggak pernah ngomong penting. Ngomong penting. Apa yang diomongin? Nah, komunikasi level penting itu begini, yang diomongin ya. Sekolah anak-anak itu penting. Keuangan keluarga itu penting, ya, pelayanan bersama itu penting. Terus apa lagi? Rencana itu penting. Jangan keluarga nggak punya rencana. Diomongin di level penting. Level ketiga. Jadi level basa-basi, level penting. Yang ketiga, level dari hati ke hati. Oh, ini paling sulit. Supaya nggak ada sakitnya tuh di sini, ya, level dari hati ke hati itu penting. Sekali waktu saya pulang pelayanan dari Batam, begitu pesawat take off, saya lihat istriku pakai Walkman. Saya tegur dia, Mah, boleh dimatikan dan dilepas saja. Dia matikan, dilepas, tapi melepasnya begini. Dimasukin di tas. Saya tahu dia marah. Akhirnya ini penerbangan Batam Jakarta 1 jam 20 menit. Ini penerbangan tanpa suara. Dia nggak ngomong, aku juga nggak ngomong. Begitu mendarat, nah ini pria itu seringkali lebih lebih baik mengajak atau memberi sesuatu daripada minta maaf. Saya ngomong begini, Mah, sambil jalan pulang kita cari makan malam sekalian ya, supaya nanti nggak usah sibuk di rumah. Dia jawab begini, emang makan di mana? Padahal saya di sampingnya, tapi dia nggak nengok. Ciri khas orang marah itu dua, satu bibir manyun, dua nggak bisa nengok, walaupun orangnya di sebelahnya. Ya, oh ya, saya ajak makan sampai di pinggir laut Ancol. Maksudku supaya sembuh. Ternyata setelah perut kenyang, Ancol Bekasi 45 menit masih tanpa suara. Besok pagi, saya biasanya kalau pagi doa bersama dengan keluarga. Tapi kalau saya lihat wajahnya nggak mungkin. Jadi saya mau selesaikan isi hati. Aku akhirnya ngomong begini, Mah, Papa lihat Mama wajahnya beda. Boleh duduk sebentar kita ngobrol? Kuculuk. Mama wajahnya jadi lain hari ini, ada masalah? Banyak, dia bilang banyak.
Padahal menurut saya nggak ada persoalan. Nah, seringkali rumah tangga begitu, Pak. Seringkali rumah tangga itu begini, pria ngerasa nggak ada persoalan, tapi ternyata wanita ngerasa banyak persoalan. Makanya kalau tanya keluarga, kalau Anda tanya pria, Pak, apa kabar? Gimana keluarga? Pasti dia jawabnya begini, oh baik-baik. Kebenarannya 25% itu. Tapi kalau istrinya yang ditanya, Bu, apa kabar? Gimana keluarga? Aduh, mati aku, Pak. 75% kebenarannya. Nah, akhirnya saya ngomong begini. Karena yang paling merasakan persoalan keluarga itu istri dan anak-anak. Pria enggak. Nah, akhirnya saya ngomong begini. Boleh mama cerita, papa dengerin? Begitu boleh mama cerita, papa dengerin langsung. Hanya saya hampir kepancing. Hampir nyaut. Tapi di hati saya ini kan pengajar di Pria Sejati, ada satu sesi yang judulnya itu diam, lihat, dengar. Saya langsung diem, mundur, lihat, dan tak dengar. Tapi akhirnya nggak tega juga Bapak Ibu. Saya maju sedikit, saya peluk dia. Terus akhirnya saya ngomong, oh ya, ternyata papa yang salah. Papa minta maaf ya. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Pokoknya sampai tuntas. Oh ya, ternyata memang papa yang salah. Kalau semua, pokoknya gini loh. Intinya kalau Anda berebut bener, itu malah cakar-cakaran. Salah kamu yang bener, enggak kamu salah, malah cakar-cakaran. Tapi kalau ada yang berani, oh ya aku yang salah, enggak aku juga salah, malah peluk-pelukan. Tapi sebelum saya lakukan itu Bapak Ibu, wah istri saya tinggi nadanya. Tapi begitu saya peluk, langsung reda. Begitu minta maaf, selesai. Ini namanya level dari hati ke hati. Komunikasi itu penting, karena apa? Kekuatannya rumah tangga ada di komunikasi ini Bapak Ibu. Kalau komunikasinya sehat, maka keluarga pasti sehat. Karena ini adalah dasar dari semua kehidupan, ya kan? Nah, ciri khas komunikasi yang gak sehat itu ngomong di belakang. Nah, itu gak sehat. Mesti diomongin di depan. Boleh katakan amin? Ya, colek sebelahmu dan katakan jangan pura-pura nggak dengar. Ini penting buat kita lakukan, ya. Oke, ciri khas yang ketiga keluarga yang sehat. Ciri khas yang ketiga itu begini. Saling terbuka dan tidak ada yang ditutupi sama sekali. Saling terbuka, nggak ada yang ditutupi. Sekali waktu saya diminta melayani di satu seminar keluarga, judulnya begini, rahasia keluarga bahagia. Begitu saya berdiri depan, saya ajak semua jemaat, yuk kita baca tema kita, rahasia keluarga bahagia. Kita baca lebih keras lagi, rahasia keluarga bahagia. Saya balik kanan, langsung ngomong, rahasianya keluarga bahagia adalah keluarga tanpa rahasia. Keluarga itu makin banyak rahasia, makin rumit. Makin banyak rahasia, makin banyak persoalan. Apalagi kalau ada orang yang dirahasiakan, bikin pusing, ya. Sebab itu belak-belakan aja buat keluarga. Bisa katakan amin? Ya, ciri khas yang keempat, keluarga yang sehat. Ciri khas yang keempat begini, saling membangun dan bukan saling meruntuhkan. Ingat baik-baik, suami punya kelebihan, istri juga punya kelebihan. Suami punya kekurangan, istri juga punya kekurangan. Jadi masing-masing untuk membangun pasangannya, untuk membangun keluarga. Mari katakan amin. Nah, caranya bagaimana membangun keluarga yang sehat? Perhatikan baik-baik. Ayat ini berkata begini, tadi itu dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 tadi itu, perhatikan baik-baik, saya baca sekali lagi supaya Anda ngerti maksudnya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Nah, perhatikan baik-baik, sekilas mari kita perhatikan, Nuh ini ternyata begini, menjadikan keluarganya itu sebagai gereja miniatur. Ini konsep pertama, kunci pertama. Ada dua saja saya mau sampaikan. Cara membangun keluarga yang sehat. Yang pertama begini, yang pertama hubungan keluarga itu dengan Tuhan harus tetap sehat.
Nah, Nuh ini menjadikan keluarganya itu sebagai gereja miniatur. Ada persekutuan bersama, ada doa bersama, ada firman bersama, dan ini menjadi gaya hidup mereka. Saya itu sampai sekarang, Bapak Ibu, saya kalau di rumah, saya selalu mendoakan keluarga saya. Jadi bukan saya yang didoakan, karena saya adalah pria. Saya heran, sampai sekarang ini saya belum pernah ketemu tulisan begini. Yang saya sering ketemu itu tulisan begini: doa ibu menyertai kamu, doa bapak menyertai kamu belum ada. Kutunggu jandamu, nah itu pasti pria, ya kan? Nah, saya lakukan begini. Saya tiap hari doakan keluarga saya, termasuk sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Tapi hari ini saya belum nyambung sama istri sama anak pria saya. Anak saya 2, Bapak Ibu, laki dan perempuan. Tadi sebelum ibadah ini saya telepon anak wanita saya, dan dia mau melayani, singer. Saya doakan, yuk papa doakan kamu ya, supaya Tuhan urapi. Saya cuma ngomong begini, Tuhan hari ini anakku Kesia mau melayani. Tuhan urapi dengan Roh Kudus supaya pelayanannya menyenangkan hati Tuhan dan memberkati jemaat dalam nama Yesus, amin. Selesai. Kalau di rumah saya selalu lakukan begitu, Bapak Ibu, ya. Istriku tak tumpang tangan, anak-anakku. Jadi kalau mereka berangkat, sudah terbangun kebiasaan yang baik. Kalau mereka mau berangkat kuliah, sekolah, kalau saya di kamar, dia pasti samperin saya, dan dia akan ngomong begini, Pak berangkat gak hanya salaman, Pak berangkat, dia sodorkan kepalanya. Karena dia tahu saya akan memberkati dia. Bayangkan kalau ini terjadi di rumah-rumah Anda, setiap hari ada tumpangan tangan dari bapaknya kepada istri dan anak-anaknya, maka hubungan Anda sama Tuhan pasti sehat dan mujizat pasti terjadi di rumah. Tepuk tangan. Jadi hari ini saya bukan menyarankan, tapi memerintahkan sesuai dengan firman. Semua yang ada dalam ruangan ini, jadilah pendoa bagi keluargamu sendiri. Bisa katakan amin? Tarik masuk Tuhan dan firman-Nya dan hadiratnya setiap hari, tarik masuk. Karena apa? Kalau yang masuk di dalam rumahmu itu adalah Tuhan, rumahmu itu bagaikan gereja miniatur, setan pergi. Nah, kalau Tuhan nggak pernah diundang ke rumah, ya setan, tuyul, iblis, kuntilanak, demit kumpul di situ, rapat tiap hari ngerapatin saudara. Makanya tiap hari mari kita jadikan keluarga kita itu sebagai gereja miniatur. Sebelum melakukan apa saja, undang Tuhan masuk di rumahmu, berdoa bersama-sama, satu keluarga berdoa, naikkan pujian, naikkan doa, hadirat Tuhan turun, keluargamu pasti bahagia. Amin. Itu yang pertama, simple. Pulang dari sini lakukan ya, ada mezbah keluarga di rumah. Ya, mezbah keluarga di rumah. Jangan lupa ini. Ini kunci kebahagiaan, kunci menjadikan keluarga itu kuat. Kunci yang kedua, perhatikan. Kejadian pasal yang ke-7 ayat 7. Kejadian pasal 7 ayat 7. Hubungan dengan Tuhan sehat, itu yang pertama. Yang kedua, hubungan keluarga juga sehat. Yang kedua, ya. Kejadian 7 ayat 7, ayat itu berkata begini. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan siapa? Anak-anaknya, terus istrinya, terus istri anak-anaknya, karena air bah itu. Nah, ini konsep yang salah, hubungan yang salah. Nanti dibenerin sama Tuhan. Jadi Nuh itu pada waktu masuk bahtera, Bapak Ibu, dia masuknya begini. Nuh masuk, terus dia bawa anak-anaknya, kalau diurut loh ini ya, terus istrinya di belakangnya, terus paling belakang mantu. Biasanya begitu, rumah tangga itu kalau sudah punya anak, hubungan suami istri jadi tergeser. Coba para pria dicek, kalau Anda di luar kota telepon ke rumah, siapa dulu yang dicari, anak atau istri? Ada pria telepon yang dicari pembantunya. Nah, ini lebih aneh lagi, ya kan? Tapi Tuhan lurusin begini, saya mau kasih tahu. Ini Tuhan lurusin begini.
Kejadian pasal 8, Tuhan lurusin Nuh, Tuhan benerin Nuh, ya. Kejadian pasal 8 ayat 15 dan 16, ayat itu berkata begini, 15 dan 16. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh sebagai pemimpin rumah tangga, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Saya mau tegaskan begini, hubungan suami istri itu nggak boleh ditukar dengan hubungan anak. Hubungan suami istri nggak boleh ditukar dengan hubungan mertua atau orang tua. Hubungan suami istri itu kudus, nggak boleh ditukar dengan hubungan pelayanan, dengan hubungan pekerjaan, apalagi hubungan yang lain-lain. Harus tetap seumur hidup. Karena apa? Dipersatukan oleh Tuhan dan itu kudus. Bisa katakan amin? Bapak Ibu, saya mau kasih tahu begini, sebenarnya anak-anakmu itu lebih bahagia kalau ngelihat papa mamanya itu mesra, papa mamanya itu bersatu, papa mamanya itu rukun. Yakin? Ini Nuh dibenerin sama Tuhan. Dan kalau Anda suami istri hubungannya kuat, itu sama dengan warisan buat anak-anak kita. Suami yang menempeleng istri, menurut survei 90% penyebabnya adalah karena pernah melihat papanya tempeleng mamanya. Jadi supaya rumahmu aman, rumahmu sehat, hubungannya dengan Tuhan mesti sehat, hubungan suami istri mesti sehat, ya. Jangan berantem terus jangan ada istilah begini, makanya kalau berantem jangan di depan anak-anak. Biar nggak di depan anak-anak, spiritnya itu akan turun kepada mereka. Jadi kalau berantem begini, lebih baik jangan berantem. Hubungan suami istri itu nggak boleh digeser dengan pelayanan, nggak boleh digeser dengan anak, nggak boleh digeser dengan mertua, nggak boleh digeser dengan orang tua. Ini hubungan harga mati, harus tetap selama-lamanya, seumur hidup. Bisa katakan amin? Yang amin malah ibu-ibu. Semuanya, suami istri, mesti hubungannya nggak boleh ditukar dengan apapun. Katakan amin. Karena ini mahal. Jadi membangun keluarga sehat itu simple Bapak Ibu ya. Hubungannya sama Tuhan, keluarga ini hubungannya sehat. Terus konsep hubungannya suami istri, anak-anak benar seperti itu tadi. Kalau ini terjadi, saya percaya keluargamu pasti sehat. Pulang dari sini, lakukan ini. Dan ini yang membuat keluarga Anda sehat. Mari kita dudukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Yuk musik, kita nyanyi satu pujian. Bukan dengan kekuatanku, ku pandang wajahmu dan berseru. Kita nyanyikan pujian ini, kita dudukkan kepala, kita pejamkan mata, dan kita akan makan minum perjamuan kudus. Sebab itu mimbar ini nanti saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Saya undang para hamba untuk bisa maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, bertolong bantu darimu. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang telah kami terima, buat firman-Mu yang telah menegur kami, buat firman-Mu yang telah memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya Kau sucikan, kuduskan, layakkan kami semua sidang jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu untuk dapat melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu.
yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sendiri
Saudara, mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Oh haleluya, terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Oralah masyika. Saudara, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari dalam nama Yesus kita makan bersama. Perlahan kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati korban Kristus di atas kayu salib. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, bukankah cawan berkat yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari dalam nama Yesus kita minum bersama. Perlahan kita letakkan cawan. Mari saudara, kita persiapkan hati kita. Mari kita sembah Dia. Mari kita senangkan Dia dengan pujian yang terbaik yang keluar dari hati kita.
sungguh bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami, dan kami boleh percaya bahwa kami ini umat yang dikasihi Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Kau akan tambah-tambahkan pengurapan-Mu di dalam kehidupan beliau. Apapun yang beliau kerjakan, keluarga, pelayanan, kesehatan, boleh semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Dan kalau sebentar kembali kami akan memberikan korban persembahan, kami rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan yang kami kasihi. Biar korban yang kami persembahkan ini mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan kesungguhan hati kami akan memberi dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita katakan bersama, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sementara Bapak Ibu memberikan korban persembahan, kami mengundang kepada orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk segera maju ke sebelah kiri mimbar. Kepada orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk segera maju ke sebelah kiri mimbar. Dan berikut akan ada pengumuman yang perlu kita perhatikan. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih. Berikut adalah informasi agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dimohon untuk hadir sebelum ibadah dilaksanakan, serta tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah dapat berlangsung hikmat hingga selesai. Hadiri doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai jam 3 sampai 4 pagi, KKR doa dimulai jam 4 pagi sampai selesai. Datang dan nikmati hadirat mujizat Tuhan. Bergabunglah dalam ibadah Family Altar. Di sini, Anda dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar yang terdekat dengan rumah Anda, silahkan menghubungi Departemen Family Altar di 031 593 6880. Bagi jemaat Betani Indonesia yang membutuhkan pelayanan seperti kunjungan kematian, orang sakit, atau kunjungan doa, Anda dapat menghubungi koordinator diaken setempat, serta mengisi formulir yang disediakan, atau bisa telepon di 593 6880 setiap hari jam 8 sampai 10 malam. Hadiri ibadah Raya Sekota Kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis 14 Mei di Geraha Betani Nginden yang diadakan dalam 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 6:30 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga jam 5 sore. Ibadah doa malam di Betani Manyar jam 10 malam dan jam 1 dini hari Jumat berjalan seperti biasa. Demikian jemaat terkasih pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang besar, dan mulia, yang selalu membuatku segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Kau Allah yang besar.
masih kapatakayal manapu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang. Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.